Setelah dewasa, aku berbaik hati ingin membebaskan mereka. Tapi aku mendengar percakapan yang membuatku merinding di luar pintu. Apa kau yakin bisa menulisnya? Dia sudah dewasa. Jika kau tidak bisa, jangan menghalangi. Liu Ruyan, aku hampir tidak tahan. Suara lain menggertakkan gigi, dengan jejak penekanan. Diam, apa kau pikir aku tidak mau? Jika bukan karena mempertimbangkan kesopanan dan rasa malu manusia, aku sudah mengikatnya di rumah setiap hari. Belakangan aku baru tahu. Sucubus yang sedang panas bisa menghangatkan tempat tidur, bukan karena suhu tubuhnya tinggi secara alami, tetapi karena mereka memasuki masa khusus. Sucubus yang aku pelihara akhir-akhir ini gila. Aku selalu menemukan barang-barang yang belum diperbaiki atau disapu, seperti sekarang. Pesan Liu Ruyan muncul. Kakak, di sisi dalam pahaku ada stretch mark. Apa kau mau melihatnya? Aku belum sempat membalas, dia mengirim pesan lagi, dengan godaan yang disengaja. Bukan masa lalu yang kelam, bukan juga perundungan, tetapi kesialanku. Aku tertawa karena marah. Tunggu saja, aku akan meminta kakakmu untuk membereskanmu. Liu Ruyan membalas dengan cepat. Jangan, kakak, jangan beritahu kakakku. Syukurlah dia tahu takut. Aku baru saja menghela napas lega, pesan berikutnya membuat pupil mataku bergetar. Jangan biarkan kakak tahu aku diam-diam menyenangkanmu. Dia akan berebut menjadi anjing denganku. Aku memejamkan mata. Sifat Liu Ruyan yang sedingin es itu. Akan berebut menjadi anjing dengan orang lain. Otaknya pasti rusak. Aku tidak akan memberitahu kakakmu. Tunggu sampai aku selesai rapat dan pulang sendiri untuk membereskanmu. Liu Ruyan segera menjawab. Benarkah? Kakak, kemarin kau menampar pipi kiriku hingga sedikit sakit. Bisakah kau menampar pipi kananku hari ini? Sisi kanan terasa gatal. Aku mengepalkan ponselku. Aku akan segera pulang dan menamparnya agar sadar. Begitu aku masuk pintu, Liu Ruyan langsung menerkamku. Dia memiliki mata persik yang menawan, kulitnya seputih boneka porselen. Begitu dekat, dia mencium aroma tubuhku. Detik berikutnya, telinga berbulu halus muncul dan bergetar tanpa henti. Kakak, ada aroma jantan lain. Apa kau keluar bermain dengan wanita lagi hari ini? Aku memijat pelipisku karena sakit kepala. Sudah berapa kali ku bilang aku pergi bekerja. Mereka adalah mitra kerja sama. Aku mendorongnya menjauh dan berjalan menuju kamar. Aku menyuruh dengan santai. Liu Yuyan, ambilkan segelas air. Dia tidak bergerak, malah menggunakan ekornya untuk mengaitkan betisku. Dia berkata dengan sedih, kakak bilang akan pulang untuk menamparku. Kenapa tidak jadi? Aku menarik ekornya. Tidak mau menampar, tidak boleh, dulu tidak pernah bertanya sebanyak ini. Liu Ruyan melihatku benar-benar kesal, baru kemudian dia menurut untuk mengambilkan air. Rapat siang hari telah menghabiskan energiku. Setelah minum air, aku ingin tidur. Mata Liu Ruyan berbinar dan mendekat. Kakak, selimutnya dingin. Bolehkah aku menghangatkanmu? Benar-benar selimut listrik dingin terlalu lambat untuk memanas. Panas tubuh Sucubus tepat. Aku melambai padanya. Mau ku bantu hangatkan lagi? Tangannya ditarik paksa, menuju tempat yang tak terkatakan. Aku langsung membuka mata dan melihat ekspresi polosnya, tapi telinganya merah padam. Aku tahu Sucubus punya masa khusus, tapi bukankah seharusnya hanya di musim semi? Dan aku selalu memperlakukan mereka seperti anjing. Sekarang binatang ini ingin menyerang tuannya? Tidak mungkin. Aku menendangnya dari tempat tidur. Keluar. Kalau berani begini lagi, lihat bagaimana aku menghukummu. Liu Ruyan berbaring di tanah dengan mata merah. Kakak, waktu kamu menyuruhku menghangatkan tempat tidur, kamu tidak sedingin ini. Apa itu sama? Aku sangat marah sampai tanganku gemetar. Aku hanya ingin menurunkan suhu tubuhmu secara fisik, tapi kamu malah ingin berkembang biak secara biologis denganku. Liu Ruyan berani membantah. Bukan itu, yang kuinginkan juga gerakan fisik. Aku malas mendengarkan, keluar dari pintu ini. Liu Ruyan baru pulang jam 9 malam. Aku menyuruhnya datang untuk memijat bahuku, dan sekalian membicarakan kekacauan yang diperbuat Liu Ruyan di siang hari. Gerakan memijat bahunya berhenti. Nada suaranya yang dingin menyembunyikan sedikit permintaan maaf. Maaf, nanti aku akan menghukumnya. Aku mendongak menatap wajahnya, mengangkat tangan dan menyentuhnya. Kamu memang penurut. Anjing memang seharusnya begitu. Patuh pada tuannya, tidak punya pikiran aneh. Selama bertahun-tahun, Liu Ruyan selalu menyembunyikan telinga dan ekornya. Penampilannya tidak berbeda dengan manusia. Semua urusan besar dan kecil di rumah bergantung padanya. Bahkan 36 anjing dan 28 kucingku dia urus dengan baik. Dalam hatiku, dia sudah lama bukan lagi hewan peliharaan. Dia adalah pengurus rumah tangga yang paling bisa diandalkan. Aku ingin membelai kepalanya dengan puas. Mengurangi stres kerja, membelai anjing adalah cara terbaik untuk menghilangkan stres. Liu Ruyan masih mengenakan setelan rok jas, kemejanya dikancingkan sampai atas, berlutut dengan satu lutut, punggungnya lurus dan jujur. Aku memijat kepalanya dan memerintahkan, telinganya untukku. Telinga runcing yang sudah lama tidak terlihat muncul. Tersembunyi di rambut, berbulu dan sangat lembut. Saat aku asyik membelai telinga untuk menghilangkan stres,
Pergelangan tanganku tiba-tiba ditangkap olehnya. Detik berikutnya, dia menunduk dan menggigitnya dengan lembut. Seluruh tubuhku mati rasa. Mata Liu Ruyan memerah, pupil matanya seperti ombak yang bergelombang. Dengan napas panas, pelayan itu bertanya dengan suara serak, "Bolehkah aku menciummu?" "Apa-apaan ini? Tentu saja tidak boleh. Mana ada anjing berciuman dengan tuannya? Kedua saudari ini gila bersama? Atau jangan-jangan Liu Ruyan juga memasuki masa khusus?" Aku mengangkat tangan dan menampar Liu Ruyan, berteriak kata-kata yang sama seperti pada Liu Yuyan. "Keluar!" Tapi Liu Ruyan tidak menghindar dari rasa sakit, alisnya berkerut erat, malah mendekatkan sisi wajahnya yang lain padaku. Suaranya serak dan bergetar. "Sisi sini juga." Liu Ruyan mengerutkan kening, matanya penuh permohonan yang tulus. "Tidak ada orang lain, aku bersumpah." Aku meraih dokumen di meja dan membantingnya ke lantai. "Pergi dari sini, jangan sampai aku melihatmu lagi dalam beberapa hari ini, dan juga adikmu itu." Liu Ruyan dan Liu Yuyan aku pungut saat aku berumur 8 tahun. Karena masalah keluarga, sejak kecil aku hidup sendiri. Aku suka memungut anak kucing dan anak anjing untuk menemani. Memungut mereka berdua murni kebetulan. Saat itu, mereka memiliki ekor dan telinga runcing. Aku pikir mereka adalah hewan murah. Dengan senang hati aku membawa mereka pulang. Setelah sampai di rumah, mereka dengan malu-malu mengatakan bahwa mereka adalah succubus. Saat itu, mana aku tahu apa itu succubus atau bukan. Punya telinga dan ekor sama seperti anak anjing. Apalagi kedua orang ini punya 4 anggota badan. Memijat bahu dan kaki untukku sangat membantu. 10 tahun sudah berlalu seperti ini. Siapa sangka mereka berdua tiba-tiba gila bersamaan? Aku berputar di tempat dan bergumam pelan. Bagaimana kalau membebaskan mereka saja? Lagi pula aku sudah dewasa. Beberapa tahun ini aku mengenal banyak teman. Tidak punya banyak waktu untuk menemani mereka. Bagaimanapun juga, spesies kita berbeda. Tidak mungkin mengurung mereka di masyarakat manusia. Lagi pula, melihat penampilan mereka sekarang, sepertinya mereka sedang dalam masa kawin. Semakin dipikir semakin kesal. Setelah berpikir panjang, aku merasa lebih baik membiarkan mereka pergi. Jadi, malam itu aku pergi mencari Liu Yuyan. Baru saja sampai di depan pintunya, belum sempat mengetuk, dari dalam terdengar suara pertengkaran yang memilukan. Itu suara Liu Ruyan, dengan nada menangis dan marah. "Apakah kamu benar-benar tidak bisa? Jika tidak bisa, biarkan aku saja. Dia sudah dewasa. Kenapa tidak bertindak? Aku tidak mau menjadi succubus yang tidak diinginkan. Aku akan ditertawakan succubus lain." Masa istimewaku membuatku hampir meledak. Dia hanya merasa aku hangat. Aku benci dia yang bodoh ini. Suara lain adalah suara Liu Yuyan. Tidak ada lagi kelembutan dan kelembutan seperti biasanya, penuh dengan geraman menggertakkan gigi. "Diam, apa kamu pikir aku tidak mau?" Kedua orang di dalam ruangan tiba-tiba mengangkat kepala. 4 mata langsung bertemu dengan mata saya di pintu. Keduanya bertubuh tinggi dan ramping. Berdiri di dalam ruangan, diselimuti cahaya redup, tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi aura mereka sedingin es. Tekanan langsung menusuk tulang, seperti macan tutul yang menatap mangsa yang memasuki wilayahnya, siap menerkam dan mencabik-cabik. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Kedua orang ini menatap orang seperti ini, agak menakutkan. Liu Ruyan mencoba memanggilku, dengan sedikit nada sedih dalam suaranya. "Kakak, apakah kamu kedinginan? Mau aku hangatkan? Sekarang suhunya lebih dari 40 derajat, sangat hangat. Suhu tubuh meningkat selama masa istimewa, kan?" Manik-manik sempoa ini mengenai wajahku. Liu Ruyan tiba-tiba berjalan mendekat dan menggenggam ujung jariku ke telapak tangannya. Genggamannya erat, agak dingin. Kenapa tidak memakai jaket? Aku langsung merasa bersalah. Awalnya aku hanya ingin mengatakan beberapa patah kata padanya lalu kembali. Kupikir tidak akan lama jadi aku tidak berpakaian. Siapa sangka berdiri di luar pintu. Mencuri dengar percakapan tabu yang begitu meledak-ledak, telapak tanganku dingin. Jelas aku sudah lega, tapi sekarang aku harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Ah iya, kenapa hidupku begitu pahit? Seandainya aku tahu mereka berdua akan menjadi seperti ini hari ini. Bahkan jika aku mati kesepian, aku tidak akan membawa mereka pulang. Suara Liu Ruyan juga mengandung kelunakan dari dalam tulang, mungkin juga sedang dalam masa khusus. Dia menatapku dan bertanya, "Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku karena datang mencariku saat ini?" Liu Ruyan langsung membelalakan mata dan tiba-tiba menyela di antara kami berdua. Nadanya penuh tuduhan. "Kakak, kau pilih kasih. Aku dan kakak bersamamu sejak kau membawa kami pulang, kau tidak boleh pilih kasih." Sambil berkata demikian, dia langsung memeluk leherku, menangis seperti anak anjing yang dirampas tulangnya. Jangan hanya bersama kakakku. Aku tidak ingin memanggilmu kakak ipar di masa depan. Memikirkan harus memanggilmu kakak ipar, hatiku hancur." Begitu kata-kata itu selesai, dia tiba-tiba mendekat dan mencium pipiku, manja dengan lengket. "Kakak ipar, aku dan kakakku hampir sama. Bentuk tubuh kami hampir sama. Sungguh." Aku langsung tercengang, ingin mendorong Liu Ruyan menjauh. Tapi dia memelukku erat-erat,
sama sekali tidak bisa didorong. Sebaliknya, dia semakin erat memelukku sambil mengulurkan tangan untuk menarik Liu Yuyan. Kak, katakan sesuatu. Kau pernah berkata ketika aku kecil, bahkan jika aku menginginkan bintang di langit, kau akan mengambilkannya untukku. Kenapa kau tidak melakukan apa-apa saat ini? Liu Ruyan memijat pelipisnya, suaranya mengandung kesabaran yang terpendam. Jangan berisik, tidak hanya kau, aku juga menginginkan kakak ipar, kau berikan padaku. Liu Ruyan sama sekali tidak mendengarkan. Kemudian menoleh kepadaku dan terus membujuk. Kakak ipar, jangan dorong aku. Aku terdiam selama 2 detik dan langsung membuka mulut. Menggigit bahunya dengan keras. Liu Ruyan kesakitan dan secara naluriah melepaskan tangannya. Aku segera mundur selangkah dan meraung. Siapa yang setuju untuk bersama kakakmu? Kakak ipar juga kau panggil sendiri dengan sembarangan. Kenapa dramamu begitu banyak? Sayang sekali kalau tidak bermain di drama Qiong Yao. Air mata Liu Ruyan berlinang, masih tidak lupa untuk membantah. Lalu kenapa kau datang mencari kakakku larut malam? Bukankah kau hanya ingin bermesraan dengannya? Aku sangat marah sampai pelipisku berkedut-kedut. Buta matamu, lihat sendiri sekarang jam berapa? Jam 8 kau sebut larut malam. Liu Ruyan dimarahi dan tidak berani berbicara lagi. Hanya menatapku dengan sedih, seperti anak kecil malang yang dimarahi. Saat itu, Liu Yuyan tiba-tiba berbicara. Matanya sedalam laut di tengah malam, menatapku lurus-lurus dan bertanya kata demi kata. Kau baru saja mendengar kami berbicara? Bisakah aku mengakuinya? Tentu saja tidak bisa. Jadi aku berpura-pura bingung. Mendengar apa? Apakah kalian berdua baru saja berbisik-bisik? Liu Yuyan melengkungkan bibirnya, tidak mengatakan apa-apa. Aku menghela napas lega, tapi mendengar kalimat berikutnya. Hanya mengatakan sedikit tentang cara bermesraan denganmu, seperti mengikat. Aku hampir tidak percaya dengan telingaku sendiri, aku langsung memotongnya sebelum dia selesai berbicara. Berhenti. Kali ini aku pura-pura tidak mendengar. Liu Ruyan di samping dengan hati-hati membuka mulutnya. Lalu, lain kali aku juga pura-pura tidak mendengar. Setelah penolakan belak-belakan dariku, keduanya selalu lebih banyak. Liu Ruyan sudah beberapa hari ini tidak mengirimiku pesan. Aku sangat prihatin. Pesan baru yang dia kirimkan kepadaku hari ini juga sangat normal. Mengatakan tidak ingin menjadi anjingku lagi. Kakak, aku tidak ingin menjadi anjing. Jujur saja, aku tidak bisa menerima diriku menjadi pelayan seseorang. Aku pikir itu bagus. Jika tidak menjadi anjing, biarkan mereka bebas juga bisa. Akibatnya, Liu Ruyan mengirim pesan lagi, tapi kali ini seharusnya benar. Kakak, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku adalah anak anjingmu. Lagi, tidak tahu dari mana datangnya sastra abstrak itu. Aku pikir dia benar-benar berubah. Aku meletakkan ponselku dan terus membaca dokumen, merasa sedikit sakit kepala. Malam ini tidak pulang, menginap saja di hotel. Aku memanggil Liu San untuk menemaniku menginap di hotel. Benar? Liu San adalah seorang anak laki-laki yang aku adopsi. Sebenarnya, ketika pertama kali membawa Liu Ruyan dan Liu Yuyan kembali, aku memanggil mereka Liu Yi dan Liu Er. Tetapi mereka bilang itu terlalu jelek, jadi mereka mengganti nama mereka sendiri. Liu San sekarang juga sudah berganti nama menjadi Liu Yi. Sekarang Liu Yi menatapku dengan wajah penuh gosip. Katamu mereka berdua mesum? Mesumnya bagaimana? Dia agak senang melihatku celaka. Kak, aku sudah bilang padamu sejak lama, hal-hal tentang succubus itu sekilas saja sudah tidak benar. Kau masih memeliharanya di sisimu. Lihat, sekarang sial kan? Entah kau terima mereka berdua saja sekalian. Lagi pula, mereka berdua sudah sangat mencintaimu. Aku bersikap masa bodoh dengan hidupku. Jangan bicara omong kosong seperti itu, terima semuanya. Sekarang saja belum diterima, mereka sudah berpikir untuk mengikat dan memenjarakan. Jika benar-benar diterima, entah apa yang ingin mereka lakukan padaku. Liu Yi naik ke tempat tidur dan menatapku dari atas, tiba-tiba mendekatkan wajahnya. Kak, aku menyadari bahwa kau benar-benar tampan. Tidak heran kedua saudari itu menaruh hati padamu. Jika aku seorang wanita, setiap hari bersamamu dari pagi hingga malam. Aku pasti juga cinta. Dia menyentuh dagunya, berpikir seolah-olah aku juga cinta sekarang. Meskipun aku laki-laki, tapi cinta itu, jenis kelamin tidak terlalu menghalangi. Aku dengan panik menutupi wajahku, dan tanpa sadar mengucapkan sumpah serapah. Aku bukan orang yang tidak disayangi ayah dan ibu. Tidak ada seorang pun yang bisa diandalkan. Aku terpaksa mencari kucing dan anjing kecilku. Tapi saat membuka pintu apartemen, malah melihat sekelompok wanita mengenakan pakaian dalam. Seketika semua orang tercengang. Setelah keributan besar, ada belasan anjing besar di dalam rumah. Ada Golden Retriever, anjing gembala, Samoyed, dan juga Chow Chow. Setelah bertanya dengan paksa, baru aku tahu anjing-anjing itu diadopsi oleh Liu Ruyan. Kepalaku jadi semakin sakit. Bukankah seharusnya yang sudah bertemu tidak boleh berubah menjadi makhluk halus? Siluman berbulu emas itu datang merayu, maafkan aku, Kak. Jangan salahkan Kak Liu, kami yang memohon padanya untuk mengadopsi kami. Aku terdiam.
Suasana di dalam ruangan sunyi senyap, tiba-tiba pintu dibuka dari luar. Liu Yuan muncul di ambang pintu. Melihat para wanita cantik di sekelilingku, ekspresinya langsung berubah gelap. Tidak pulang malah mencari mereka? Apakah aku dan Xiaoyan belum cukup memuaskanmu? Puas atau tidak puas? Apa kau tahu apa yang kau katakan? Liu Yuan membawaku pulang. Di sepanjang jalan dia tidak berbicara sepatah kata pun, alisnya dipenuhi dengan dingin. Ekspresinya sangat serius dan menakutkan, kata-kata penolakan untuk pulang tersangkut di tenggorokanku, aku tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tidak berani menyuruhnya, aku hanya bisa mengintipnya diam-diam dari kaca spion mobil, hanya terlihat ujung telinganya yang memerah. Warna merah itu masih perlahan menyebar, bahkan pipinya pun ikut memerah tipis, alarm bahaya berbunyi di dalam hatiku. Aku diam-diam menyusut ke samping, menjaga jarak dengannya. Mobil itu masuk ke garasi. Belum sempat aku membuka pintu untuk melarikan diri, dia sudah memelukku erat. Liu Yuan berbeda dengan Liu Ruyan. Dia selalu memasang wajah dingin, meskipun tidak sering marah, tapi dari lubuk hatiku aku takut padanya. Liu Yuan, aku memanggilnya pelan, mencoba membangkitkan akal sehatnya. Apakah kau ingin mencintaiku secara paksa? Liu Yuan terdiam sejenak tanpa menjawab, hanya memelukku semakin erat. Aku berteriak dengan cemas, seumur hidupku aku berbuat baik, kenapa aku malah mengalami hal seperti ini? Kita bukan spesies yang sama, ini benar-benar tidak mungkin, kalau kalian punya aroma khusus. Kalau benar-benar tidak tahan, kalian bisa saling menyelesaikan, aku tidak akan membocorkannya. Liu Yuan tertawa marah, suaranya sedikit serak, tidak perlu diselesaikan. Tidak sampai sebegitu putus asanya hingga semua orang terlihat menarik. Mungkin karena melihatku yang ketakutan. Dia melembutkan nada bicaranya untuk menghiburku, aku tidak akan melakukan apapun padamu, di luar tidak aman untuk saat ini. Aku tidak percaya, kecuali kau bersumpah. Liu Yuan menatapku dengan mata tertunduk, mengucapkan kata demi kata. Aku bersumpah, jika aku melanggar keinginanmu, melakukan hal yang melampaui batas padamu, maka biarkan aku dan Liu Ruyan hancur jiwa dan raganya. Sumpahnya cukup kejam, aku sementara percaya padanya. Sesampainya di depan pintu rumah, aku menyadari Liu Ruyan sudah menunggu di depan pintu, melihat Liu Yuan membawaku kembali. Dia menghela napas lega. Dia tidak mengatakan hal-hal aneh lagi, hanya berjalan cepat menghampiriku. Dengan lembut memelukku, "Kakak, jangan tinggalkan kami. Kami tidak akan bicara omong kosong lagi." Aku berpikir, anak anjing ini seharusnya berperilaku baik seperti ini. Beberapa hari terakhir ini hanyalah masa pemberontakan. Aku membelai kepalanya dan mengulurkan tangan untuk mengusap kepala Liu Yuan. Ketahuilah kesalahanmu dan perbaiki. Mulai sekarang, tetaplah menjadi anjing baikku. Wajah mereka berdua memerah serempak, telinga runcing berbulu. Tiba-tiba muncul. Aku mencubit masing-masing telinga dengan satu tangan. Jangan selesaikan masalah di depan pintu. Masuklah. Liu Ruyan, kau pel lantai. Liu Yuan, kau masak. Setelah selesai, pijat bahuku. Mereka berdua berbalik dan mulai sibuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wajah mereka memerah. Ketika makanan disajikan, lantai juga dipel hingga bersih dan mengkilap. Aku mengangguk memuji, bagus, kalian berdua anjing yang baik. Berdasarkan prinsip pemilik bertanggung jawab terhadap hewan peliharaan, sambil makan, aku dengan santai menanyakan tentang masa khusus mereka. Kami manusia biasanya punya dua solusi. Mata Liu Ruyan berbinar. Menatapku penuh harap. Apa? Aku mengangkat jari. Pertama, kawin. Liu Ruyan dan Liu Yuan saling bertukar pandang, sedikit malu-malu. Jika dengan kakak, aku sangat bersedia. Aku memutar mata. Kedua, gunakan alat untuk memuaskan diri sendiri. Liu Yuan terdiam sesaat. Aku memilih untuk menahannya. Liu Ruyan segera setuju, kalau begitu, aku juga akan menahannya. Aku selesai makan dan minum, menepuk pantatku dan bangkit. Menahannya juga tidak apa-apa, asalkan jangan menyerangku. Lagi pula, pemilik tidak berhubungan seks dengan anjing. Beberapa hari ini suhu turun drastis, malam hari bisa mencapai -8 derajat. Dulu, aku sudah lama menyuruh Liu Yuan dan Liu Ruyan untuk bergantian menghangatkan tempat tidur. Tapi sekarang, aku tidak berani membiarkan mereka berdua sampai mati. Aku langsung terpana. Dia mengenakan pakaian aneh yang entah dari mana dia dapatkan. Payetnya membuat orang pusing. Aku menutup mata tanpa berkata-kata. Bukankah kau bilang kau sudah berubah? Kenapa? Tidak bicara hal mesum lagi? Setelah berubah, malah menyerang secara fisik? Dia sedikit tidak nyaman menarik kerahnya, berkata dengan menyedihkan. Kakak, apa kau tidak suka? Aku meliriknya, hanya merasa pedas di mata. Mungkin saja kamu harus mengenakan pakaian normal yang lebih gelap, bukan yang mencolok seperti ini. Liu Ruyan tiba-tiba menepuk kepalanya, lalu tersadar, mengepalkan tinjunya dan memukul dinding. Liu Yuan lahir untuk menipuku. Aku menyerah padanya, beraninya kau mempercayai apa yang dia katakan. Liu Ruyan berbicara dengan sedih, dia bilang dia dan GG adalah laki-laki, dia lebih mengenalmu.
Dia juga bersumpah bahwa kamu pasti akan menyukainya. Dia menipuku. Huhu. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke arahku, mencoba menyembunyikan kepalanya di pelukanku. GG, bisakah kau memelukku dan menghiburku? Aku mendorongnya menjauh, peluk pantatmu, keluar. Liu Ruyan langsung merasa dirugikan, cemberut dan masuk ke pelukanku. Ekornya bergoyang-goyang di belakangnya. Dengan nada memohon, pintu terbuka dengan suara klik, Liu Yuyan masuk membawa susu. Dia melihat Liu Ruyan menempel padaku, mata Liu Yuyan meredup, ibu jari yang mencubitnya mengungkapkan aura berbahaya. Jika Liu Ruyan tidak ingin hidup, katakan saja langsung, aku tidak keberatan membantumu. Liu Ruyan langsung ciut, mencubit. Jangan, kakak, aku salah. Liu Yuyan menyuruh Liu Ruyan untuk keluar. Masuk lagi setelah berganti pakaian, Liu Ruyan berani marah tetapi tidak berani berbicara, hanya bisa dengan patuh berbalik dan pergi. Liu Yuyan menyerahkan susu hangat ke tanganku, ekspresinya serius dan langsung ke intinya, jangan pulang sendirian beberapa hari ini. Setelah pulang kerja, aku dan Liu Ruyan akan menjemputmu secara bergantian. Aku melambaikan tangan menolak, tidak perlu. Penampilan keduanya lebih menarik dari yang lain, mereka pernah beberapa kali datang ke perusahaan mencariku, aku bahkan tidak berani membayangkan gosip apa yang beredar di perusahaan. Pada saat itu, mungkin ada orang yang mengatakan bahwa aku memelihara dua iblis wanita. Kami pengusaha paling memperhatikan reputasi. Liu Yuyan sepertinya melihat kekhawatiranku. Dia menjelaskan, kalau begitu aku akan menunggumu di luar gerbang perusahaan dan tidak akan masuk mengganggumu. Apakah kau ingat sekelompok anjing kecil yang kau lihat beberapa hari lalu? Aku mengangguk. Bagaimana mungkin aku lupa? Membuka pintu dan melihat sebuah ruangan penuh wanita yang hanya mengenakan pakaian dalam, aku tidak akan pernah melupakan hal seperti ini seumur hidupku. Mereka ditangkap oleh pedagang anjing yang menangkap mereka agak istimewa. Dia adalah iblis anjing pemburu. Karena aku menyelamatkan anjing kecil itu, iblis itu sedang mencariku di mana-mana. Aku khawatir dia akan menyakitimu. Aku tercengang, dunia ini terlalu fantastis, Succubus. Anjing kecil, sekarang datang lagi iblis anjing pemburu. Apakah dunia sudah gila atau pikiranku terlalu konservatif? Bagaimana bisa semua jenis makhluk muncul? Baiklah, aku tahu, kalau begitu kalian berdua datang menjemputku secara bergantian. Tidak perlu berjaga di luar gerbang perusahaan, langsung datang ke kantorku, temani aku bekerja dan lindungi aku. Lelucon. Nama baik tidak sepenting nyawa. Tidak, aku harus mencari dua pengawal yang kuat dan sehat lagi agar aku merasa tenang. Liu Ruyan mengganti pakaiannya dan masuk dengan bersemangat. Hebat. Aku bisa bersama kakak 24 jam sehari? Orang ini terlalu optimis dan bodoh. Seperti yang kuduga, setelah kedua saudari itu menemaniku selama seminggu. Gosip di perusahaan sudah menjadi-jadi. CEO Gu benar-benar memiliki dua succubus yang bergantian menemaninya, dan sepertinya mereka adalah saudara perempuan. Dengan tubuh dan penampilan seperti itu, mereka benar-benar sempurna. CEO Gu ini sudah keterlaluan. Perusahaan ini adalah tempat untuk bekerja. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Pintu kantor ditutup pelan oleh Liu Ruyan, menghalangi suara-suara dari luar. Dia berjalan mendekat, ekornya diam-diam keluar dan melingkari lenganku dengan dingin, lalu memasukkan ujung ekornya ke tanganku. Dia tersenyum manis dan berkata, biarkan kakak memegangnya untuk menghilangkan stres. Kakak, bisakah kamu memberitahu mereka bahwa aku adalah pacarmu? Kata Succubus agak kasar. Dia mendekat dan menggosokkan diri padaku, nadanya manja. Aku mencubit ujung ekornya dan mendorongnya menjauh. Tidak boleh bermanja-manja selama jam kerja. Liu Ruyan sedikit cemberut dan duduk di samping, memakai headphone dan bermain game. Keesokan harinya, Liu Yuyan yang menemaniku. Dia jelas juga mendengar gosip itu, tetapi dia tidak bertanya padaku. Apakah kamu tidak akan mengatasi gosip itu? Mereka mengatakan hal-hal yang sangat buruk. Aku menatap dokumen dan kemudian menatapnya. Di mana ada orang, di situ ada gosip. Bahkan jika dilarang secara terang-terangan. Mereka masih akan membicarakannya secara diam-diam. Lebih baik membiarkan mereka begitu saja. Aku masih bisa mendengar bagaimana gosip itu berkembang. Proyek baru ini sangat rumit. Dana dan berbagai proses berjalan tidak lancar. Aku merasa sedikit cemas. Aku mengulurkan tangan ke Liu Yuyan. Berikan ekormu padaku untuk dipegang dan menghilangkan stres. Liu Yuyan terdiam untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia perlahan menyerahkan ekornya ke tanganku. Sambil memikirkan solusi untuk proyek itu, aku tanpa sadar memegang ekornya. Napas Liu Yuyan berangsur-angsur menjadi cepat. Aku mendongak dan melihat bahwa dia sedang menatapku dengan lurus. Emosi di matanya sangat kuat hingga hampir meluap. Dalam 40 detik berikutnya, dia akan kehilangan kendali. Aku memberikan perintah buta dan melepaskan ekornya. Maaf, kemarin memegang ekor Liu Ruyan tidak apa-apa. Mengapa reaksi Liu Yuyan begitu besar? Liu Yuyan menghela napas pelan. Tangannya yang tergantung di sisi tubuhnya tanpa sadar menegang. Suaranya serak. Tidak apa-apa. Reaksiku terlalu berlebihan. Aku biasanya terlalu menahannya. Aku menggosok mataku yang perih dan sakit.
Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia harus menahannya. Tidak bisakah kamu menyelesaikannya sendiri? Mengapa kamu harus membuatnya seperti ini? Selalu menahannya tidak baik untuk tubuhmu. Tubuh Sucubus berbeda dari orang biasa. Wajah Liu Yuyan tiba-tiba mengucapkan sebuah kata. Kotor? Aku langsung bertanya, apa yang kotor? Hal semacam itu sangat kotor. Aku terdiam di tempat. Bukankah itu berarti Dewi Jiang-Jiangku bahkan lebih kotor? Diriku sendiri saja jijik, apalagi aku? Liu Yuyan jarang sekali sinis, tetapi dengan malu-malu berkata, kamu tidak kotor, jika kamu bersedia, aku akan sangat menyukaimu. Sejujurnya, Liu Yuyan dan Liu Ruyan bersaudara sangat baik padaku. Jika saja mereka tidak selalu ingin melakukan hal intim denganku, maka hidup bersama mereka seumur hidup juga lumayan. Tetapi karena mereka bilang suka dan cinta padaku, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Entah ada isolasi reproduksi antara Sucubus dan manusia atau tidak. Jika tidak, ada kemungkinan hamil. Aku tidak ingin menjadi ayah manusia. Pernikahan orang tua yang gagal sudah cukup meninggalkan penderitaan padaku. Penderitaan ini seharusnya tidak berlanjut. Orang bisa berubah, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Liu Yuyan keluar dari kantor untuk menghangatkan makan malam untukku. Aku menepuk kepalaku dan memperingatkan diri sendiri untuk tidak berpikir lebih jauh. Urusan masa depan akan dibicarakan nanti, jangan cemas sebelumnya. Setelah sekian lama, pintu diketuk, aku mendongak dengan nada keras. Masuk, tetapi tidak ada yang masuk. Aku merasa sedikit gelisah. Kenapa Liu Yuyan belum kembali? Sudah 20 menit berlalu. Aku membuka pintu kantor, di luar kosong. Hanya secari kertas kecil yang jatuh di tanah. Di atas kertas tertulis alamat dan tidak ada yang lain. Aku panik dan bertanya ke sekeliling. Semua orang tampak bingung. Guzong, apakah kamu mencari asisten cantik itu? Dia baru saja ada di bawah tanah, sekarang menghilang. Tidak ada yang tahu kemana Liu Yuyan pergi, hanya kertas itu yang kugenggam di telapak tangan terasa sedikit perih. Aku membuka tanganku, melihat kertas itu menghilang dengan cepat di udara, bahkan tidak meninggalkan jejak. Ketika Liu Yuyan mengatakan kepadaku bahwa ada iblis. Aku hanya merasa dunia ini absurd. Sekarang mencari alamat dan menemukan tempat itu, melihat wanita kurus berdiri di depan gubuk yang rusak. Aku akhirnya percaya. Dia ternyata memiliki 3 mata, ukurannya sama rata dan tersebar di wajahnya. Tidak memiliki hidung tetapi memiliki mulut yang sangat besar. Ketika melihatku, dia tertawa mengejekku, sudut mulutnya terus tertarik hingga pelipis. Seolah-olah seluruh wajahnya tercabik dari tengah. Aku merinding. Di mana orangnya? Kamu menyembunyikan mereka di mana? Iblis itu diam. Hanya 3 matanya yang berputar menatapku sambil tertawa. Tawanya membuatku takut. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara. Suaranya kasar seperti digosok amplas. Manusia, masalah ini pada dasarnya tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa harus ikut campur? Aku menekan rasa takut dan berusaha terlihat tenang. Apakah aku yang ingin ikut campur? Bukankah kamu yang meninggalkan alamat untuk memancingku datang? Iblis itu menghentikan senyumannya dan menatapku tajam. Suara bola matanya berputar berderak-derak sangat menakutkan. Tetapi kamu tetap datang. Kamu seharusnya bisa tidak datang. Mengapa manusia bisa berhubungan dengan Sucubus? Bukankah kalian mengatakan bahwa yang bukan ras kita pasti memiliki hati yang berbeda? Tetapi kamu malah mempertaruhkan diri untuk 2 Sucubus. Aku menarik napas dalam-dalam. Budaya manusia itu luas dan mendalam. Kamu tidak mengerti. Kami sejak kecil diajarkan bahwa semua spesies itu setara. Setiap spesies memiliki yang baik dan yang buruk. Iblis itu tertegun, seolah merasa aku munafik. Tetapi kalian manusia sangat membenci iblis. Masih bicara tentang kesetaraan dan kebaikan? Bukankah anjing-anjing yang saya jual itu masuk ke perut kalian manusia? Saya tidak bisa menyangkal bahwa setiap spesies memiliki sisi baik dan buruknya, termasuk manusia. Lagi pula, siapa bilang aku membencimu? Kalau kamu tidak menculik Liu Yuyan dan Liu Ruyan, aku tidak akan peduli padamu. Aku mengamati ekspresinya yang mulai melunak. Jika kamu membebaskan mereka sekarang, aku akan berpikir kamu adalah iblis yang baik. Apa aku terlihat bodoh? Aku tidak mengajari. Tidak, tidak. Kamu terlihat sangat pintar. Iblis itu menatapku dan berkata, kedengarannya tidak bagus. Aku mencari-cari kata-kata pujian di benakku. Bagaimana mungkin? Aku tulus memujimu. Lihatlah auramu yang unik, tubuhmu tinggi dan ramping. Perasaan terasing dari dunia itu sangat pas. Pasti sangat populer di kalangan iblis. Apakah kamu punya suami? Liu Yuyan di rumahku kenal banyak iblis tampan. Kebetulan aku bisa mengenalkanmu. Wajah tampan iblis itu memerah karena sakit. Benarkah? Benarkah? Benarkah kamu bisa mengenalkanku dengan iblis tampan? Aku mengangguk dengan antusias. Sungguh, kamu lepaskan mereka berdua, aku akan meminta mereka untuk mencarikanmu yang terbaik. Iblis itu tiba-tiba menatapku dengan ganas. Jangan kira kamu bisa membujukku dengan pujian dan mengenalkanku dengan seseorang. Aku terkejut dalam hati. Kupikir orang ini sangat pintar dan tidak mempan sanjungan. Kemudian dia berkata, kamu juga harus mengganti rugi 6.000 yuan kepadaku. Baru peri-peri anjing itu boleh pergi.
Ganti rugi yang aku berikan kepada toko, kembalikan padaku. Tidak, beri aku 10.000 lagi. Aku juga butuh biaya karena tidak bisa bekerja selama sebulan. Aku sangat ketakutan. Kupikir dia akan mengambil nyawaku. Tak kusangka dia hanya menginginkan uang. Untunglah, 10.000 yuan sepadan dengan 2 nyawa. Iblis itu dengan bangga menunjukkan tali pengikatnya kepadaku. Ini dibuat khusus. Ini khusus digunakan untuk menghadapi Succubus. Untuk membalas dendam karena mencuri anjing, aku sengaja memesannya di pasar gelap. Harganya 300 yuan. Ini juga harus diganti. Mulut besarnya yang berbahaya itu terus membuka dan menutup. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan meminta 300 yuan lagi. Cepat bayar dan bebaskan mereka berdua. Begitu tali itu dilepas, Liu Ruyan mengangkat kakinya dan menendang iblis itu. Iblis itu terlempar beberapa meter jauhnya dan terbaring di tanah dengan napas terengah-engah. Namun dia masih mengangkat satu jari. Sekarang kamu harus memberiku 1.000 yuan untuk biaya pengobatan. Liu Ruyan semakin marah. Kamu masih berani meminta biaya pengobatan dari kami? Dia mendekatiku untuk menunjukkan benjolan di kepalanya. Dia memberiku racun gu. Aku menciumnya dan pingsan. Terukir di tangga hampir merusak wajahku. Sekarang kepalaku sangat bengkak. Dia berani meminta uang padaku. Aku menoleh untuk melihat Liu Ruyan. Aku menemukan ada benjolan besar di kepalanya juga. Iblis itu meraung. Kenapa kalian tidak bilang waktu merebut anak anjing dariku? Kalian memukuliku hingga aku tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah bulan. Benar kan? Itu menguntungkanmu? Liu Ruyan tidak terima dan berkelahi dengan iblis itu. Aku dengan tak berdaya memegangi dahiku. Setelah memungut Liu Yi, Liu Er, Liu San, aku juga memungut seekor iblis dan menamainya Liu Si. Awalnya aku tidak ingin mengadopsinya. Dia benar-benar terlalu tampan. Tapi dia bilang itu tidak adil, dan juga bilang kamu jelas-jelas bilang semua orang sama. Kenapa hanya karena aku jelek kamu tidak mau menerimaku? Apakah jelek adalah dosa asal? Kalau bukan karena kalian mengacaukan pekerjaanku. Aku juga bisa menghidupi diriku sendiri. Baiklah, tidak ada cara lain. Aku hanya bisa menerimanya juga. Bahkan menyuruhnya untuk merias wajah atau kafi. Setidaknya berpura-puralah seperti manusia, kemudian memberinya pekerjaan menagih utang. Kebetulan dia terlihat galak. Sangat cocok untuk mengejar kembali hutang yang belum dibayar. Dia tidak mau dipanggil Liu Si. Katanya tidak enak didengar. Aku bilang kalau begitu kamu beri nama sendiri saja. Si sepertinya ingin dia cepat mati. Jadi dia memberi dirinya nama Liu Sheng. Liu Ruyan langsung ingin berkelahi dengannya begitu melihatnya. Aku hanya bisa mengatur agar dia pergi jauh-jauh. Benjolan di kepala Liu Ruyan dan Liu Yuyan belum sembuh. Kemudian hal yang paling buruk terjadi. Mereka memasuki masa khusus lagi. Aku merasa pusing. Pengaturan masa khusus kalian ini bagaimana sih? Kenapa setiap beberapa waktu kambuh? Ini terlalu sering. Mata hitam Liu Yuyan mengandung emosi. Sepertinya sedikit tidak terkendali, ingin mengulurkan tangan menyentuhku. Apakah karena tidak ada pelepasan? Jadi selalu berada di masa khusus yang sama. Dia berusaha memutar ekornya kembali. Maafkan aku kakak. Aku tahu kamu tidak suka melakukan hal seperti itu. Kali ini aku tidak akan mengatakan hal-hal mesum padamu lagi. Kakak bilang hal terpenting dalam hubungan adalah rasa hormat. Kami bisa menunggu. Menunggu sampai kakak benar-benar bersedia. Aku melihat keduanya menahan diri sampai jiwa mereka keluar dari tubuh. Penampilan dua jiwa naik ke surga. Sekali lagi menanyakan kalimat itu, bagaimana kalau kalian berdua saling menyelesaikan saja? Bulu mata Liu Yuyan berbeda dari yang lain, sedikit kemerahan. Setelah mendengar perkataanku, dia tidak bisa menahan diri lagi. Melemparkan Liu Ruyan yang menempel padaku dan masih menggesek-gesekku keluar pintu. Menjaga pintu, aku tidak bisa menunggu lagi. Liu Ruyan berteriak di luar pintu, kamu jelas-jelas bilang cinta itu menahan diri, kamu menipuku. Buka pintu, kalau kamu berani cinta paksa, kamu berani buka pintu. Kamu makan sendiri. Liu Yuyan cukup punya kesadaran melayani. Awalnya aku jelas-jelas menolak dengan tegas. Tidak tahu kapan, pokoknya melewati malam dengan kacau, saat bangun di pagi hari. Ekor Liu Yuyan masih melilit pinggangku. Setiap kali aku bergerak, dia menarikku kembali dengan ekornya dan memelukku erat-erat. Di luar pintu, suara Liu Ruyan yang serak berteriak, kakak ipar, buka pintunya. Jelas-jelas kau bilang apapun yang kuinginkan akan kau berikan padaku. Kenapa jadi tidak berlaku di sini, kakak ipar? Aku menyentuh ujung telinga Liu Yuyan. Sepertinya dia berteriak sepanjang malam di luar. Benarkah tidak apa-apa? Semalam aku terlalu lelah, sampai-sampai aku langsung tertidur begitu memejamkan mata. Sekarang setelah cukup tidur, aku baru menyadari bahwa Liu Ruyan masih berteriak di luar. Suara Liu Yuyan penuh dengan kejijikan. Tidak peduli dia saudara kandung, urusan tetap urusan. Suami tidak bisa menerimanya. Aku terdiam dalam hati. Saat seperti ini, mereka mulai bersikap saudara kandung yang perhitungan. Dulu ketika kalian berdua berunding untuk memohon masuk padaku, kalian bilang satu orang satu hari. Sekarang, yang cepat dapat, yang lambat diabaikan, ya. Setelah memahami situasinya, Liu Yu menyentuh dagunya dan berbicara padaku. Aku merasa akan ada adegan, kakak ipar, jangan berbalik, aku adalah kakakku, di masa depan.
Liu Ruyan bukanlah orang yang bisa menerima kerugian ini. Aku mendorongnya keluar pintu. Sudah cukup kacau, jangan membuat masalah lagi. Liu Yu meraih tanganku erat-erat dan tidak melepaskannya. Apa maksudmu membuat masalah? Aku datang untuk bermain, kakak. Jangan berbalik, bersamamu. Akulah yang seharusnya memainkan adegan Liu Yuyan. Oke? Aku hampir gila. Aku benar-benar tidak mau terlibat gay. Tangan kiriku dicengkeramnya dengan erat dan tidak bisa kutarik. Tak berdaya, aku mengangkat tangan kananku dan bersiap untuk menamparnya. Aku hanya ingin menakutinya, mengambil kesempatan saat dia lengah untuk segera menutup pintu. Siapa sangka reaksinya akan lebih cepat. Dia meraih tangan kananku dan mendekatkannya ke pergelangan tangannya, lalu menyesapnya dengan lembut. Kakak, tahukah kamu? Saat kau memukulku, yang tercium bukanlah tamparan, melainkan aroma tubuhmu. Aku langsung berteriak histeris. Liu Yu, kau gila ya? Persetan dengan ayahmu. Jangan menciumku, lepaskan aku cepat. Tepat pada saat itu, pintu didorong terbuka dengan keras. Liu Ruyan kembali dan melihat pemandangan yang kacau ini. Wajahnya langsung menghitam seperti dasar panci, menggertakkan gigi dan menggeram pelan. Semua yang diajarkan kakakku salah. Terhadap hal yang disukai, harus direbut dengan paksa. Aku mengalah sekali. Bukan hanya kakakku yang mendahului. Bahkan kau juga mendahuluiku. Begitu kata-kata itu terucap, ekor hitamnya menyapu dan melilit pinggangku. Dia langsung mendekat dan ikut bergabung dengan pasukan ciuman. Aku benar-benar hancur. Aku memperingatkan di tengah kebisingan, jangan sembarangan memungut orang untuk dibawa pulang. Lebih baik kucing atau anjing ras murni. Tidak pernah punya niat buruk terhadap pemiliknya. Kakak, aku juga anak anjing ras murni, hanya menyukaimu. Suara Liu Ruyan menempel lengket di telingaku. Liu Yuyan entah sejak kapan juga mendekat. Dengan marah membawa mesin orang-orang in, aku juga bisa membuat Liu Yuyan lebih langsung. Mengebor tanganku dan tidak mau melepaskan, aku juga bisa menjadi anak anjing. Tiba-tiba terdengar suara berbisik dari sudut. Itu Liu Ruyan, kalau begitu aku. Aku sangat marah hingga pelipisku berdenyut-denyut. Raungan kemarahan ayam dan bebek, kau pergi. Tapi begitu kata-kata itu keluar, lampu ruang tamu tiba-tiba meledak. Dalam kegelapan, aku dengan jelas merasakan. Ada ekor lain yang melilit pinggangku, dan napas hangat menempel di sisi leherku, tidak bisa membedakan suara siapa. Terdengar tawa aneh, kakak, jangan terburu-buru mengusir orang. Apa kau lupa? Hari ini adalah masa khusus kita bertiga. Bukankah lebih baik jika kita menemanimu bersama?